Halo Ganesha Biru Dongker, selamat datang di podcast kita, yaitu di serangkaian pagelaran akhir tahun Fakultas Teknik dan Kejuruan TUIK yang kelima. Pada malam hari ini kita ditemani oleh kakak-kakak ganteng. Yang pertama ada Kak Jun. Halo Kak Jun, apa kabar? Baik, kabar saya baik. Oke, baik. Oke, yang sebelahnya ini Kak Oke, bagaimana kabarnya Kak? Kalau saya agak baik ya. Oke, agak baik berarti masih baik juga. Oke, kita pada malam hari ini akan berbincang-bincang hangat bersama ketua yang kalian belum tahu, yang masih siapa sih sebenarnya yang saya ajak berbincang pada hari ini. Ya, ini adalah ketua dari yang sebelah kiri, Kak Jun adalah ketua panitia dari TUIK yang kelima pada tahun 2020 ini. Dan sebelah kanannya Kak Oke, yaitu TUIK yang keempat pada tahun lalu. Pada kesempatan ini kita akan berbincang mengenai TUIK atau pagelaran akhir tahun Fakultas Teknik dan Kejuruan. Nah, teman-teman yang ada di sekitaran yang menonton kita ini pasti tidak tahu apa sih sebenarnya itu TUIK, yaitu. Jadi teman-teman perlu tahu apa sih sebenarnya itu TUIK. Mungkin dari kakak-kakak bisa menjelaskan. Yang pertama mungkin Kak Jun boleh menyampaikan apa sih sebenarnya itu TUIK. Mungkin teman-teman biar tahu mereka apa sih itu TUIK. Oke Kak Jundi, silakan. Baik, terima kasih Ardi atas kesempatannya. Jadi TUIK itu merupakan kepanjangan dari Together We Are Stand for FTK. Jadi diadakan kegiatan TUIK ini merupakan serangkaian dari kegiatan pagelaran akhir tahun untuk memperingati hari ulang tahun Fakultas Teknik dan Kejuruan. Jadi seperti itu Ardi. Oke, terima kasih Kak Jun. Jadi tadi disampaikan bahwa TUIK itu untuk bisa kita melaksanakan dari serangkaian fakultas kita yang ulang tahun. Dan kita akan juga bahas bagaimana sih pandangan dari Kak Oke selaku dari ketua panitia yang sebelumnya TUIK keempat. Gimana nih Kak mengenai TUIK itu apa sih dari pandangan Kak Oke? Cek, ya. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan bahwa TUIK ya, itu adalah gagasan dari kakak-kakak tingkat kita yang terdahulu, ya, di mana mereka mencetuskan nama TUIK yaitu Together We Are Stand for FTK. Ya, di mana TUIK ini sudah berlangsung sampai yang kelima. Ya, jadi TUIK ini beriringan dengan ulang tahun dari Fakultas Teknik dan Kejuruan dan juga PAT. Seperti itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih jawabannya untuk tanggapannya dari Kak Oke dan Kak Jun. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa dari TUIK itu adalah wadah merupakan wadah dari serangkaian pagelaran akhir tahun Fakultas Teknik Kejuruan dari ulang tahunnya Fakultas Teknik Kejuruan. Jadi ini merupakan yang kelima dan ulang tahun kita yaitu 18 tahun. Umur kita Fakultas Teknik Kejuruan 18 tahun. Kemudian kakak ini pasti menjadi sebuah ketua panitia, menjadi sebuah kesempatan yang berharga. Jadi teman-teman perlu tahu juga bagaimana sih menjadi ketua panitia dan bagaimana sih kendala yang dihadapi. Nah, kita akan cuplik, tadi kan sudah ke Kak Jun, kita ke Kak Oke sekarang. Bagaimana sih menjadi ketua panitia di TUIK keempat dan apa saja sih kendala dalam melaksanakan TUIK ini? Ya. Jadi sebagai seorang ketua panitia, ya, jadi di sana kita harus memiliki apa yang namanya sebuah integritas. Integritas, perlu diketahui integritas kita harus punya. Jadi di sana kita membuat sebuah kegiatan di mana kegiatan adalah milik kita semua. Bukan dari BEM saja, bukan dari dosen saja. Nah, perlu saya garis bawahi di sini bahwa yang disebut Badan Eksekutif Mahasiswa itu adalah seluruh mahasiswa Fakultas Teknik dan Kejuruan. Nah, dan kita adalah pengurus daripada Badan Eksekutif Fakultas Teknik dan Kejuruan. Ya, sebelum lebih lanjut agar tidak nanti semakin jauh pembahasan kita, agar mahasiswa itu tidak salah tampi, modelnya salah paham. Oh, dia BEM, saya mahasiswa. Padahal mahasiswa FTK itu adalah anggota daripada Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, nah jadi di sana kita memiliki sebuah untuk memperingati hari ulang tahun kita Fakultas Teknik dan Kejuruan. Nah, jadi saya selaku ketua panitia, yaitu yang saya terapkan adalah memiliki sebuah yang namanya target kerja. Target kerja, berarti bagaimana sih target kerja yang Kakak Oke sebelumnya persiapkan seperti apa nih Kak? Nah, jadi di sini kita sudah membuat deadline. Hari A kita harus sudah open recruitment. Hari B kita udah rapat gitu. Nah, jadi
di sanalah kita membangun sebuah target kerja gitu. Kalau saya pribadi ya, kalau sudah mengadakan rapat, nggak ada kata bata lagi. Rapat kita rapat gitu. Ya, jadi di sana apa sih fungsi rapat itu? Nah, jadi di sini rapat itu bukan seolah-olah kita duduk, kita diam, kita memberikan masukan, kita menjawab gitu, Iya, bener memecahkan masalah, tapi rapat itu adalah bagaimana kita menyatukan beberapa pendapat yang berbeda. Nah, jadi selain itu, rapat juga berfungsi untuk yaitu yang seperti saya katakan tadi, target kerja. Nah, kenapa sih ada rapat? Nah, contoh nih misal, masa sekarang kamu misalnya si perlengkapan begitu. Masa sudah rapat kedua, rapat ketiga, masa belum ada progres apa-apa? Kan malu. Iya, Otomatis benar lah banget. sebelum Iya. rapat kita pasti, oh saya udah melaporkan ini, saya udah Iya. selesai ini, seperti itu. Nanti harus ada hasilnya berarti yang Ya, kita outputnya apa. Ya. Jadi kan ada input, ada proses, kemudian ada outputnya nanti yang kita hasilkan. Ya benar. Jadi rapat itu bukan semata-mata kita datang ke kampus untuk duduk dengerin langsung pulang, bukan seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oke, jadi poin yang bisa kita ambil adalah konsisten. Jadi harus kita bisa konsisten untuk menempati tadi disampaikan waktu. Kita harus juga konsisten terhadap waktu agar tidak tertunda-tunda dan juga menghasilkan output atau keluaran nantinya agar bisa mencapai hal yang positif. Kemudian kita akan mengarah ke Kak Jun. Gimana nih Kak Jun tanggapannya mengenai yang Kakak sekarang jalani? Jadi sebelumnya Kak Oke kan sudah dijalani, sekarang Kak Jun yang dijalani, gimana nih tanggapannya dari pandangan Kak Jun? Silakan Kak Jun. Baik, terima kasih ada kesempatannya Ardi. Jadi mengenai pandangan saya selaku ketua panitia pagelaran akhir tahun 2020, kita tentu harus mempunyai target, tentu juga kemudian waktu itu merupakan prioritas yang utama. Mengingat situasi pandemi seperti ini kan tentu kita terhalang oleh kegiatan yang dimana kegiatan kita dibatasi di kampus. Jadi untuk mensiasati kegiatan tersebut, kita harus berkoordinasi dan juga menghargai waktu tersebut gitu. Iya, Jadi bener dengan banget. diadakannya rapat-rapat dalam artian rapat yang memang menghasilkan sesuatu itu memerlukan proses. Jadi dengan koordinasi yang baik dan juga dengan kerjasama yang baik antar panitia, pelaksana dan juga antar keterlibatan pihak-pihak lain pun tentu ini menjadi keunggulan kami untuk mengadakan kegiatan ini gitu. Untuk melancarkan kegiatan PAT 2020. Jadi seperti itu Ardi. Oke, terima kasih Kak Jun. Terima kasih Kak Jun untuk tanggapannya. Jadi yang bisa saya ambil dari Kak Jun itu jangan sampai komunikasinya lepas. Kita harus benar-benar mengkuatkan atau konsisten juga untuk komunikasi agar nantinya tidak melenceng target dari awal seperti itu. Kemudian tadi kan kita ini perlu diketahui kalau Kak Oke itu offline, kalau Kak Jun itu kita berada dalam ranah online, lebih ke online-nya. Jadi perlu digarisbawahi ini berbeda fasenya. Mungkin dari Kak Jun dan Kak Oke bisa menyampaikan tantangan yang di offline, khususnya di Kak Oke, kemudian Kak Jun tantangannya di online. Pasti memiliki tantangan yang berbeda-beda. Nah, kita akan bahas dari Kak Jun. Kak Jun silakan yang online. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ardi. Jadi mengenai tantangan mengadakan kegiatan di kegiatan pandemi seperti ini tentu banyak hal yang kita alami gitu. Dalam artian yang pertama itu kita tentu adanya pembatasan orang yang berkunjung ke kampus. Iya benar banget, kita harus membatasi, jadi social distancing itu harus benar-benar diterapkan. Social distancing itu diterapkan, kemudian juga banyak juga mahasiswa dalam artian di kepanitiaan itu di luar Bali. Jadi untuk melaksanakan koordinasi ataupun rapat dan juga kegiatan-kegiatan di kampus itu tentu terhambat. Jadi untuk mensiasati tersebut kita juga melakukan langkah-langkah melakukan rapat via daring dan juga via offline di sini gitu. Jadi seperti itu Ardi. Oke, terima kasih Kak Jun. Jadi tadi terdapat tantangan atau problem solutionnya. Jadi kita harus juga memberikan, tadi sudah diberikan solusi terhadap kasus yang Kak Jun alami sehingga bisa dijalankan dengan baik. Implementasinya sehingga bisa berjalan seperti biasanya walaupun online. Ini juga menjadi tantangan untuk Kak Jun tersendiri dan juga timnya. Jadi kita bergeser ke Kak Oke. Bagaimana nih Kak? Kalau dulunya Kakak kan offline gitu. Jadi tantangannya apa sih
Dan kan ini banyak dari prodi-prodi lain dari berbagai jurusan. Bagaimana sih cara menyatukan mereka? Ini kan offline gitu. Cik. Nah, jadi sebelum saya menyampaikan bagaimana sih perjalanan PAT itu secara offline. Iya. Nah, jadi di sini perlu saya sampaikan jadi bahwa untuk melaksanakan sebuah kegiatan itu, maka seorang pemimpin itu harus berpikir jauh lebih jauh daripada yang dipikirkan orang lain. Ya, itulah landasan saya. Ya, mohon maaf saya mengutip dari Ketua BEM kalau nggak salah 2017. Nah, jadi kita harus berpikir lebih jauh daripada jalan-jalan lain. Nah, jadi di sana jika kegiatan kita laksanakan secara offline, maka kita harus mempersiapkan tempat. Nah, jadi itu memang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, karena apa? Tempat ini bukan cuma kita yang pakai, tapi juga ada dari fakultas lain. Mungkin mereka belum ada mahasiswa baru, mereka udah booking. Nah, jadi mungkin nanti untuk adik-adik kita ke depannya itu agar menyiasati hal itu. Karena ke depan ini kan kemungkinan PAT-nya offline, ya, kemungkinan besar bisa offline lagi, ya. online lagi. Nah, jadi itu mungkin lebih dipersiapkan jauh-jauh hari sekali, ya. Karena saya tidak ingin bahwa ada kendala dalam kegiatan itu tidak dapat tempat. Iya, benar banget. Nah, kita udah persiapkan tapi tempat tidak ada. Nah, jadi itu perlu dipikirkan matang-matang. Nah, jadi terkait pertanyaan bagaimana sih menyatukan beberapa prodi yang berbeda untuk menjadi satu. Nah, jadi di sini perlu kalian ketahui bahwa mungkin saya juga berpesan untuk ketua HMJ nantinya, ya, bahwa ketua HMJ itu memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan kegiatan BEM FTK. Nah, jadi dari sanalah kita sebelum mengadakan kegiatan dulu, kalau saya itu mengadakan rapat, ya. Jadi rapat itu kita sudah mengundang seluruh mahasiswa Fakultas Teknik dan Kejuruan. Di sana juga dihadiri oleh ketua HMJ. Nah, jadi di sana, nah bukan masalah yang datang kok sedikit, tapi kita kan sudah mengundang. Iya, benar. Kita sudah undang mahasiswanya untuk jika mereka ada berpendapat, apapun keluh kesah mereka ingin PAT seperti A, oke. Iya. Nggak ada gestar, oke. Harus ada gestar, oke. Nah, kita sebagai penyelenggara itu bertindak berdasarkan dari keputusan mahasiswa. Iya, benar banget. Kita Benar. harus menjembatani. Ya, benar. Nah, selain itu, kita sebagai penyelenggara atau eksekutor, nah, jadi kita harus menyatukan antara keinginan mahasiswa dan juga keinginan pimpinan. Nah, seperti itu. Jika kita, nah modelnya perlu saya ceritakan bahwa dulu itu ada di mana kejadian itu sebagai seorang penyelenggara, sebagai tim penyelenggara, itu ada tekanan dari atas, dari pimpinan kita ditekan, dari bawah juga kita ditekan. Nah, kita harus gimana? Serba salah kita. Kalau ngikutin yang di atas, kita akan ikut yang di bawah. Kalau ikut yang di bawah, kita seperti melonjaklah sama yang di atas seperti itu. Nah, jadi di sana kita sebagai sesama mahasiswa dengan prodi-prodi yang lain itu melakukan perkumpulan. Nah, di mana di sanalah kita menerima semua pendapat. Siapapun mereka, entah mereka mahasiswa baru, entah mereka mahasiswa yang sudah lama. Jadi kita terima masukannya. Terbuka sekali. Ya, kalian ingin PAT-nya seperti apa? Dan kita sudah punya sebuah rancangan bahwa teman-teman PAT kali ini kalau mau ngundang gestar kita kena biaya segini untuk beli baju kan gitu dulu kan. Nah, jadi itu kita sudah bertanya ke mahasiswa mau nggak gitu. Artinya dari sana kita sudah punya dasar. Nah, jadi setelah kita mengadakan rapat dan semuanya sudah quorum, nama rapat itu quorum atau disetujui daripada peserta rapat. Nah, jadi di sana ada surat bahwa penyelenggara itu sudah mengadakan rapat dan diketahui oleh ketua HMJ. Nah, jadi di sana kita tidak bertindak sewenang-wenang. Kita tidak membabi buta modelnya, oh ini cuma keinginan panitia saja, bukan keinginan mahasiswa. Loh, kita udah ngundang kok mahasiswa buat datang gitu, tapi mereka nggak datang. Artinya di sini kita sudah punya dasar untuk bertindak seperti itu. Jadi kita sudah menyatukan banyak berbagai pendapat dari masing-masing prodi itu entah seperti apa. Nah, artinya di sini kita sudah berusaha untuk fleksibel, terbuka, transparan. Nah, jadi di sana kita sudah
berusaha semaksimal kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi mungkin nih dari mahasiswa entah yang baru atau yang jenjangnya sudah tinggi, itu mungkin ada yang berpikiran bahwa oh ini PAT suka-suka mereka aja. Perlu diketahui bahwa kita sudah melakukan koordinasi. Iya, benar banget. Penting banget tuh koordinasi. Kita sudah berkoordinasi, tapi kan tergantung ke individu mahasiswa itu. Iya. Ya, mereka mau nggak menyumbangkan ide mereka. Ya, kita sudah memberikan tempat untuk mereka untuk memberikan tanggapan agar kita lebih luas gitu. Ya, artinya di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa mahasiswa FTK itu adalah anggota daripada BEM FTK gitu. Kita perlu pendapat mereka, ya. Kita juga perlu artinya dari sumbangsih ide mereka seperti apa. Itu kita perlu. Kita nggak pernah namanya, oh saya BEM kamu mahasiswa, nggak ada yang seperti itu. Karena dalam ADART BEM itu sudah dijelaskan bahwa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Kejuruan adalah mahasiswa Fakultas dan Kejuruan yang dinyatakan aktif sebagai mahasiswa. Seperti itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Kak Oke. Jadi tadi poin yang dapat saya ambil itu pentingnya musyawarah. Jadi kita terbuka. Jadi apapun yang dapat kita lakukan itu sudah ada SOP. Jadi sudah ada surat yang nantinya bisa kita jadikan legalitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Kemudian Kak Oke juga berpesan jangan melupakan teknis. Nanti jangan baru mepet beberapa hari baru kita mencari tempat. Jadi itu penting banget juga untuk menjalankan acaranya agar bisa berjalan dengan baik. Oke, berikutnya apa sih arti pemimpin bagi kakak? Yang saya mulai dari Kak Jun. Arti pemimpin. Baik, terima kasih ada kesempatannya Ardi. Jadi mengenai arti pemimpin ya, mengenai arti pemimpin bagi saya pribadi, yang pertama itu ada 3. Pemimpin itu dalam artian bisa menaruh posisi di 3 poin yang dibilang krusial iya. Yang pertama itu posisi yang pertama pemimpin itu harus berani di depan. Berani di depan ya, pemimpin. Di depan itu sebagai pengarah. Ya, berperan sebagai pengarah. Kemudian posisi yang kedua yaitu di tengah-tengah. Kenapa? Di tengah-tengah, ya, menjadi jembatan berarti. Ya. Kenapa di tengah-tengah? Itu memiliki tujuan untuk mengayomi. Ya, mengayomi. Ya. Kemudian posisi yang terakhir itu di belakang. Di belakang itu sebagai penyemangat untuk mendorong agar dalam artian mendorong ke depan untuk menuju target yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu artinya. Oke, terima kasih Kak Jun. Jadi itu inti dari pemimpin oleh Kak Jun, terdapat 3 posisi yang harus saling melengkapi dan merangkul dan menjadi satu dan berkeselarasan. Kemudian kalau dari pandangan dari Kak Oke gimana nih? Menurut Kak Oke pemimpin itu seperti apa Kak? Cek, ya baik, terima kasih. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, yang menjadi landasan saya itu adalah pemimpin adalah mereka yang melihat lebih jauh daripada yang dilihat orang lain. Itu yang pertama. Nah, jadi seorang pemimpin itu dia sudah memikirkan apa yang akan terjadi. Mungkin kita sebagai berpikir awam, kita belum mikir ke sana. Tapi seorang pemimpin dia udah berpikir, oh nanti bakal kayak gini loh. Kita harus atasi dengan cara ini, seperti itu. Agar hal itu, hal yang negatif kah, itu tidak terjadi. Itu seorang pemimpin. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah seorang pemimpin adalah dia yang tidak pernah meninggalkan temannya. Ya. Iya. Jadi pandangan saya selama saya mengikuti kepengurusan, itu pemimpin itu, kalau menurut saya, kalau saya pribadi sebagai pemimpin itu, kalau saya lihat teman kerja sendiri itu nggak bisa saya. Pemimpin itu bukan dia yang menyuruh-nyuruh, kamu ambil ini, kamu ke sana, kamu ke sini. Bukan seperti itu. Pemimpin itu sebenarnya adalah seorang pelayan. Dia harus melayani. Pertama, mungkin dalam pemecahan masalah. Oh Kak, kita nggak dapat ruangan. Bagaimana langkah kita selanjutnya? Oh, coba di sini, atau kita coba di sini. Ya, jadi dari sanalah seorang pemimpin itu bukan semena-mena nyuruh A, nyuruh B, nyuruh C, bukan seperti itu. Jadi pemimpin itu adalah pelayan. Nah, itulah pemimpin yang sebenarnya. Kalau saya katakan di sini,
bukan pemimpin ya menurut saya. Kalau saya pribadi nggak pernah anggap diri saya pemimpin, Iya. karena saya lebih mengasumsikan itu pada leader. Leader beda dengan pemimpin, bos gitu modelnya, beda. Ya, jadi kita itu seperti yang saya katakan tadi itu nggak bisa lihat teman itu ditinggalin sendiri, itu nggak bisa. Ya, kalau orang udah ninggalin teman itu, saya yakin jiwa pemimpinnya itu masih kurang. Oke. Ya, saya yakin itu jiwa pemimpinnya masih kurang. Jadi di sini saya tekankan untuk teman-teman nantinya ke depannya, ya. Jadi kita datang ke sini sama-sama, kita memutuskan untuk jadi eksekutor sama-sama, kita kerjakan sama-sama dan kita selesaikan sama-sama. Ya. Jadi di sanalah baru kelihatan, oh saya itu panitia itu punya kesan jadi panitia. Coba kamu sekarang datang ke kampus kegiatan waktu pulang-pulang nggak punya kesan jadi panitia. Feel-nya Ya. belum terasa Ya. jadinya. Wah, jadi panitia itu gitu-gitu aja ya. Gitulah kita punya pikiran. Padahal banyak hal yang belum kita masuki di dalamnya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Oke. Oke, silakan Kak Jun. Cek, jadi saya masukkan sedikit juga, jadi itu mengenai arti pemimpin dari Ketua Pagelaran Akhir Tahun 2019. Nah, tentu di kepanitiaan ini kita harus tahu arti dari sudut pandang kerjasama. Ya, Kerjasama. ya. Kita harus bisa mengartikan ini dalam artian pemimpin. Yang pertama itu kerja sama. Kerja sama. Dan juga yang kedua kerjasama. Itu bisa itu beda arti loh ya. Kerja sama Dengan kerja sama gitu. Ya, kerja sama dalam artian melibatkan keseluruhan panitia. Dan kedua itu kerja untuk orang ini gitu. Kerja sama dan juga kerja sama gitu. Jadi seperti itu. Dari sudut pandang saya mengenai arti dari kerja sama gitu. Oke, terima kasih tanggapannya Kak Jun dan Kak Oke. Jadi yang perlu saya ambil poin tadi yaitu intinya kita menjadi pelayan yang juga ngayah dan bekerja sama dengan baik dan juga memahami apa sih arti dari kerjasama. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai berikutnya yaitu pesan-pesan yang kakak ingin sampaikan ke teman-teman yang nantinya akan nonton kita ini. Mulai dari Kak Oke gimana nih Kak? Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan? Cek, ya. Nah, jadi kalau pesan dan kesan. Pesan ya. Ya. Nah, pesan itu mungkin saya hanya menyampaikan sebatas kulit-kulitnya saja. Ya mungkin untuk kedepannya jika kalian ingin merasakan, ayolah ikut. Oke, bergabung jadi. Bergabung di sana baru kita rasakan. Oh jadi panitia itu bukan hanya sebuah huruf panitia, ya. Iya. Ya jadi itu pesan saya. Jadi sekarang kita artinya sebagai mahasiswa kita harus mampu yang pertama itu memiliki integritas. Ya. Apa yang dinamakan sebuah integritas? Nah jadi di sini kita contoh nih rapat gitu. Ada saja mungkin dari teman-teman itu ada alasan, oh saya harus nganter ini, saya harus kesini dulu. Nah, jadi di sana mana sih menurut dia prioritas? Iya, sering Nah, banget gitu Kak. kalau ya. dia sudah Kadang gitu memikirkan, juga. oh saya sebagai panitia, saya punya prioritas, pasti apapun yang lainnya pasti dikesampingkan dulu. Ya, jadi di sana, oh saya harus ini dulu, saya punya kewajiban. Itu, ya. Bahkan bukan saya mengagung-agungkan diri atau gimana. Dulu saya sering, bahkan waktu open recruitment panitia itu, saya nyambil saya, buat tugas saya sambil mau wawancara, gitu. Ya, jadi di sana apa sih itu? Artinya kita bisa menempatkan diri mana yang prioritas, mana yang tidak, gitu. Artinya kalau memang sudah prioritas untuk datang rapat, untuk dapat kegiatan itu nggak ada alasan sebenarnya. Ya, benar banget. Mungkin dari teman-teman, oh saya ada gini, saya ada gini. Berarti prioritasnya dia bukan di sini seperti itu. Ya. Jadi itu jangan lupakan. Nah, yang selanjutnya itu adalah kolaboratif. Ya, kolaboratif. Kita sebagai mahasiswa yang dikatakan sebagai agen perubahan, ya, kita harus mampu berkolaboratif. Dengan cara apa? Kita di sana di dalam organisasi itu menerima masukan teman.
walaupun tidak sejalan dengan kita, tapi kita terima. Artinya di sana kita tidak berpikir secara egois bahwa saya pingin A, yang jalan ini harus A. Kalau nggak Iya. A nggak boleh. Bukan seperti itu. Dia punya tanggapan B, kita kita tampung. Kenapa sih dia bisa milih B? Apa alahnya? Pasti dia punya alasan kan? Iya, pasti ada Pasti ada rasionalnya. rasionalnya pasti Iya. kita sebagai, nggak mungkin kita asal ceplos A mulak itu emang begitu, nggak mungkin ada alasan seperti itu, pasti ada alasannya. Kemudian kita lobbying. Nah, lobbying itu artinya menurut saya A lebih tepat karena begini gitu. Nah, maka mungkin sekarang sudah mulai dilupakan sama mahasiswa kita. Nah, jadi untuk mengambil keputusan itu ada 3 tahap. Nah, yang pertama itu adalah dari tahap kita untuk melakukan musyawarah. Nah, jadi di sana mungkin saya punya A, Jun B gitu. Setelah kita ya semua sepakat A gitu, musyawarah. Nah, jika saya punya A, jawaban A, Jun B, dia bersikukuh dengan jawabannya B, Iya. maka kita perlu melakukan yang namanya lobbying. Jadi dari pemimpin kita itu perlu, saya berikan waktu 10 menit untuk lobbying. Nah, jadi di sana kita yang mempunyai pendapat berbeda saling mempengaruhi lah istilahnya. Iya. Saya milih A karena ini Jun. Jun bilang ke saya pilih B karena ini gitu. Nah, jadi itu perlu dikatakan lobbying. Setelah lobbying, maka akan ada orang yang mewakili untuk menyampaikan hasil daripada lobbying itu. Nah, menurut lobbying yang sudah kami lakukan tadi, bahwa kami sepakat B, atau setelah kami melakukan lobbying tadi, bahwa tidak ada kesepakatan di antara kami. Setelah itu, jalan terakhir baru kita melakukan yang namanya voting. Iya. Itu yang paling terakhir itu. Karena dari kedua belah pihak memang tidak ada kesepakatan. Jadi mau tidak mau kita harus mengambil suara yang terbanyak. Nah, mungkin itu sekarang cara mengambil keputusan yang sudah mulai dilupakan ya. Tapi kalau masa saya itu masih ada. Ya, jadi itu perlu proses lah untuk mengambil keputusan, biar seperti yang kayak saya katakan tadi, kalau pemimpin itu pengen A, nggak Iya. semena-mena kita ngambil keputusan. Nah, jadi mungkin itu yang akan perlu saya tekankan untuk teman-teman mahasiswa nantinya yang nantinya akan jadi pengurus BEM, pengurus AMJ, dimanapun kalian berada gitu ya. Jadi itu tips dari Kak Oke. Jadi itu dasar itu sangat perlu untuk teman-teman. Nah, siapa tahu di organisasi yang kalian ikuti tidak menerapkan itu. Nah, jadi itu perlu diterapkan. Jadi apa sih dasarnya? Nah, jadi di sini perlu saya sampaikan, kan ada buku OKK yang hijau ya. Iya. Hijau kalau nggak salah. Saya yakin sebagian besar dari mahasiswa nggak baca itu Iya. OKK-nya. Padahal di sana tercantum ya, bahwa kita sebagai mahasiswa itu nggak hanya mengejar sebuah nilai. Nilai dari mata kuliah dapat A, saya diterima kerja dapat A. Bukan itu. Ya, tapi di sana juga diperhatikan kemampuan soft skill kita. Kemampuan untuk kita bekerja sama. Ya. Jadi buat apa kita dapat nilai A? Kamu A, IP 4,0. Tapi kamu nggak bisa kerja sama. Dalam perusahaan itu perlu yang namanya kerja sama. Buat apa? Kan rugi kita kuliah. Iya, bener banget. Ya. Jadi bukan semata-mata kita kuliah itu cuma mengejar nilai. Ya, jadi soft skill itu sangat penting, gimana kita bisa berhubungan dengan orang lain, gimana kita bisa menerima saran, masukan, itu yang penting. Ya, karena perusahaan cari orang yang seperti itu, mereka nggak perlu, bodoh itu bisa diajarin. Iya. Ya, tapi kalau nggak bisa kerjasama itu susah. Ya, jadi di sana perlu ditanamkan bagaimana sikap kerjasama. Ya, nanti itu buku-buku soft skill itu dibaca lah. Itu di sana banyak landasan untuk kalian menjalankan sebuah organisasi. Siapa tahu nanti organisasi kalian keliru. Jadi Iya. kalian bisa luruskan melalui buku itu. Misalnya, gini, buat keputusan A gitu. Kalian bisa menjawab, maaf Kak, di buku panduan sudah tertera bahwa peraturannya seperti B. Ada landasan yang Ada kuat. landasan yang kuat. Nah, jadi di sana pasti berpikir, dia ada landasannya ngomong. Begitu juga nanti di masyarakat. Saya nggak setuju Pak. Siapa? Semuanya pemimpin. Pak, saya nggak setuju. Karena dalam undang-undang ada seperti ini. Ini bukan orang sembarangan. Pasti berpikir seperti itu kita. Ini bukan orang sembarangan dia. Dia berpikir berdasarkan, dia berbicara dan bertindak berdasarkan sebuah landasan. Nah, jadi itu yang perlu saya tekankan, bahwa setiap tindakan kalian harus dilandasi sebuah dasar yang kuat. Ya. Jadi dasar yang kuat, jika kalian sudah
berjalan dengan dasar yang kuat, saya yakin kalian tidak akan takut melangkah kemanapun. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih Kak Oke tadi sampaikan bahwa kita harus mempunyai landasan yang kuat dan nantinya juga kita jika sudah mempunyai landasan yang kuat pasti juga kita mampu untuk berargumen dengan landasan itu sendiri sehingga makin kuat argumen kita, tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Oke, selanjutnya dari pesan dan kesan dari Kak Jun gimana nih Kak? Untuk teman-teman yang nantinya nonton. Silakan. Cik, ya jadi terima kasih ada kesempatannya Ardi. Jadi pesan ya dari saya juga selaku Ketua Panitia Pelaksana Pagelaran Akhir Tahun 2020. Jadi yang pesan yang ingin saya sampaikan itu kita selaku mahasiswa harus memiliki sifat keterbukaan. Dalam artian apa? Keterbukaan menampung seluruh pendapat-pendapat yang diberikan. Gitu. Jangan menjadi karakter yang apatis dan acuh tak acuh. Ya benar banget, kita harus terbuka. Ya, jadi seperti itu ya. Dengan adanya sifat keterbukaan, tentu juga kita memiliki pola pikir yang terbuka. Mana yang harus kita tampung, mana yang harus kita filter terlebih dahulu untuk ditampung. Jadi kayak gitu. Kemudian kita sebagai mahasiswa pun harus mempunyai karakter. Di zaman sekarang tentu karakter itu sangat penting. Ya. Dengan karakter yang kuat, kita bisa menjadi pribadi yang memang lebih percaya ya, diri. lebih percaya jadinya. diri di lingkungan kita. Jadi seperti itu. Dengan mengikuti organisasi di lingkungan kampus, ormawa-ormawa pun itu bisa menjadi langkah untuk menambah pengalaman dalam artian memperkuat karakter dan juga memperkuat mental. Dan juga tentu ada public speaking di sana. Jadi dengan kita mengikuti organisasi mahasiswa, kita bisa melatih keterbukaan kita, menerima pendapat dan juga memberikan pendapat. Jadi seperti itu Ardi. Oke, terima kasih Kak Jun. Jadi tadi sampaikan kita harus keterbuka. Jadi kita juga harus melatih di dalam mengikuti organisasi kita pasti mendapatkan poin-poin. Bukan hanya yang tadi juga menyinggung Kak Oke, kita juga menjadi mahasiswa agent of change. Jadi kita bukan menjadi perubahan juga tidak hanya sebuah nilai, kita juga harus mencari soft skill di luar itu dengan mengikuti organisasi. Oke, terima kasih Kak Jun dan Kak Oke. Kita akan lanjut ke curhat ceria dari akun IG Tweak kita. Oke, kita akan lanjut ke curhat ceria. Ini ada pertanyaan nih kakak-kakak yang ganteng. Seberapa penting sih organisasi untuk mahasiswa? Nah, yang awalnya boleh Kak Jun deh. Gimana nih Kak? Cik. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ardi. Jadi seberapa penting sih organisasi itu di kemahasiswaan? Ya, jadi mengikuti organisasi di tingkat mahasiswa itu tentu melatih karakter kita. Kembali lagi, dengan karakter yang ada, kita dapat memiliki sifat keterbukaan. Keterbukaan apa? Keterbukaan menerima pendapat dan juga keterbukaan untuk menyampaikan pendapat. Jadi seperti itu. Iya, benar banget adanya memiliki karakter. Jadi jika kita sudah memiliki karakter pasti mampu untuk diketahui oleh orang gimana sih karakter kita dan bisa untuk menyampaikan pendapat ke khalayak umum seperti itu disampaikan oleh Kak Jun. Nah, gimana nih pandangan dari Kak Oke? Cek. Jadi pandangan saya betapa penting sih Iya, organisasi untuk mahasiswa. Nah, jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa dalam sebuah organisasi kita itu poinnya yang saya sampaikan di sini adalah kita belajar untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi di mata kuliah itu tidak diajarkan. Iya, tidak ada. Ya. Nah, jadi melalui di sanalah kita mampu memecahkan sebuah masalah. Nah, jadi dalam organisasi ini kita perlu untuk mampu berpikir secara teoritis, praktis, dan sistematis. Nah, jadi dari sana kita sudah membaca bahwa ada masalah A. Bagaimana sih kita menghadapi masalah A? Apa sih step-stepnya untuk melakukan step A? Seperti itu. Di sana sudah sistematis pemikiran kita. Nah, jadi di sana kita diajarkan untuk memecahkan sebuah masalah dalam organisasi.
Nah, yang selanjutnya kita itu adalah mampu untuk bekerja sama. Nah, mampu untuk bekerja sama itu tidak selalu diajarkan dalam mata kuliah. Modelnya pernah ada dosen gini, kalian sekarang UAS, silakan kerja sama ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, jadi di organisasi inilah, walaupun nggak ada yang nyuruh, pasti kita bekerja sama. Nah, jadi di sana bekerja sama, kita mampu belajar sebagai seorang pemimpin. Karena kita semua ini adalah seorang pemimpin, minimal memimpin diri sendiri, Iya benar. ya, yang nantinya bisa jadi pemimpin keluarga dan seterusnya, seperti itu. Jadi dari sanalah kita belajar. Artinya di sini dalam kuliah ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa kuliah itu bukan cuma tentang nilai. Berapa sih IP kamu? Seberapa cepat nih kamu tamat? Dan kita mampu mengetahui dasar-dasar seperti yang saya katakan tadi. Nah, coba sekarang teman-teman mahasiswa, boleh buktikan kata-kata saya. Nanti kalian skripsian, pasti ditanya, dasar kamu apa sih ngambil judul ini? Pasti ditanya, nggak mungkin nggak ditanya. Nah, kalian sudah tahu, oh bahwa judul A mempengaruhi B atau C, berdampak pada A, berdampak pada B. Itu yang perlu kalian ketahui. Di sanalah implementasinya. Jika masih kalian kuliah. Iya benar banget. Ya, Iya. jadi itu nanti secara langsung dan tidak langsung itu akan kalian rasakan ya sebagai seorang mahasiswa. Jadi di sini perlu saya sampaikan juga bahwa kuliah itu juga untuk mencari pengalaman, mencari teman, Mencari relasi juga. mencari relasi ya. Karena nanti sewaktu-waktu kalian umpama ke suatu tempat gitu, pecah ban motor kalian atau gimana, oh saya punya teman di sini, Iya. ya. Jadi itulah, jadi untuk kalian yang sudah bisa kuliah itu manfaatkanlah, ya. Kalian itu beruntung dibandingkan teman-teman yang lain. Mereka pengen kuliah, tapi tak bisa. Kalian sudah beruntung, jadi saya harap gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Berproseslah dengan cara kalian sendiri, entah kalian mau usaha, entah kalian mau berorganisasi, silakan. Yang penting dalam kuliah ini kalian berproses, tidak, yang paling saya wanti-wanti, tidak membohongi orang tua dan juga tidak membohongi diri kalian sendiri. Iya. Ya mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih Kak Oke. Jadi tadi sampaikan kita menjadi seorang mahasiswa juga harus mampu untuk membaca peluang. Kita sudah diberi kesempatan, kita juga harus mampu membaca peluang dan memanfaatkan hal tersebut sehingga berdampak pada diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang tadi juga mengikuti organisasi juga mampu menambah relasi, menambah teman. Jika tadi sampaikan kan banyak pecah mungkin di suatu daerah, kita bisa mungkin punya teman karena kita mengikuti banyak organisasi, kita bisa meminta mereka untuk membantu kita. Pasti kita dibantu karena kita mampu untuk berorganisasi, tentunya juga mampu untuk berkomunikasi. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih tadi sudah berbincang-bincang. Ini yang terakhir nih Kak ya, mengenai bagaimana sih pengalaman yang paling berkesan di PAT. Kita mulai dari Kak Oke, gimana nih Kak? Oke, disilakan Kak. Cek, ya. Jadi mungkin dari sekian seminggu rentetan PAT itu, saya yang paling berkesan itu ada pada malam puncak. Malam puncaknya nih Kak ya. Yang namanya MGS, ya. Jadi di sana seluruh pikiran, seluruh tenaga saya memang benar-benar dikuras di sana. Iya, bercollaboration berarti semua ya Ya. Kak ya. Campur aduk rasanya, ya. Saya di teror aparat pernah, ya. Karena acara ngaret, saya diteror sama aparat. Mana ini ketua panitianya? Ini udah lewat jamnya. Saya sebagai ketua panitia PAT 2018 merasa tersinggung nih sama panitia, nggak diundang, gimana maksudnya nih? Paling merasakan tentang tadi bilang loh tentang aparat-aparat tuh saya paling merasakan di sini. Oke, gimana nih Kak Gung, gimana nih Kak? Bisa gini ya. diceritain nih Kak? Gini, jadi kita sebagai orang awam dalam melakukan kegiatan tuh pengamanan tuh perlu, tapi perlu dengan prosedurnya masing-masing. Jadi
dalam kegiatan tuh pada PAT nih yang 2018 ya 19 itu dari kita udah mengerahkan dari dibilang tuh dari rider TNI, habis itu dari polisi juga, habis itu dari masyarakat sendiri dari Banjar Tegal Jawa udah mengerahkan gitu. Emang cukup bagus gitu. Cuma nih teman saya yang sebagai tumbal seharusnya jadi korban selanjutnya yang dicari sama aparat tuh saya dijadikan dia sembunyi. Gimana nih menurut Anda yang sebagai sembunyi pada waktu itu saya sebagai korban gitu gimana? Imbasnya gimana nih Kak? Jadi perlu saya klarifikasi dari pernyataan bahwa dikatakan saya itu sembunyi. Ya, itu saya akan klarifikasi ya. Jadi itu saya tidak sembunyi ya. Saya hanya berkoordinasi dengan kru sound system. Ya. Jadi ketika dari Intel itu berkeliaran untuk mencari penanggung jawab daripada acara, itu saya berkoordinasi ya agar saya tidak dimarahi kayak gitu. Taktik nih berarti Kak ya, taktik Dan berarti. saya pun yang dimarahi sampai dikumpulin sama orang-orang tuh, kamu sebagai penanggung jawab gimana ini nggak pernah ngebuat acara, udah jam lewat kayak gini, bubarin aja semuanya, digituin. Sekarang dia kabur enak-enaknya diam di apa namanya? Ya jadi di sini perlu saya ya masukkan juga buat teman-teman yang nantinya ngadain Oke, PAT penting nih. offline ya. Jadi itu tolong susunan acara itu ya. Nah artinya saya belajar dari pengalaman waktu dia jadi ketua panitia. Itu surat izin keramaian kita di Polres itu cuma sampai jam 11.30. Tapi gestar kita jam 12 itu belum manggung. Wow. Berarti nggak matching berarti ini. Gestar kita itu jam 12 belum manggung. Baru waktu itu ada Lolot sama Joni Agung. Lolot itu baru selesai manggung jam 12. Nah jadi kita udah lewat hari nih. Kan udah masuk jam 1 itu udah lewat hari. Iya benar. Dipanggillah saya sama dia menghadap ke Pak Polisi. Kalian ini udah sering ngadain acara gitu. Dia mengelak, oh kita tumben ngadain acara Pak, gitu dia katanya. Ya jadi oh katanya ini acaranya toh tiketmu sudah masuk seperti itu. Nah jadi waktu saya jadi ketua panitia itu saya belajarlah dari pengalaman waktu acaranya ngaret keras kan. Iya. 11.30 jadi jam 1 jam setengah itu ngaret. Nah jadi saya dari sana belajar bahwa ketika kita membuat susunan acara itu, buatlah susunan acara itu modelnya ada space waktu sejam lah. Dan itu sudah saya serapkan waktu masa saya jadi ketua panitia. Dan syukurnya waktu PAT 2019 itu cuma ngaret 30 menit saja. Oke, berarti Ya. benar-benar diambil makna sebelumnya. Ya, artinya kita belajar dari sebuah kesalahan. Nah, jadi itu dari pengamanan kita kasih tahu Gong ya, pengamanan apa saja itu berlipat-lipat sebenarnya perlu diketahui untuk teman-teman. Nah, jadi di sana kita pengamanan dari Polres dan Polsek Kota. Ya. Jadi di sana kita kalau ke Yonip kita udah lapor bahwa kita akan mengadakan sebuah kegiatan. Itu ada dari Menwa, dari Satpam, dari panitia kita sih keamanan. Nah mungkin untuk kedepannya teman-teman panitia coba, ada juga dari Banjar Jawa Gong ya. Dari Banjar Jawa itu Berarti- nyari, Banjar Tegal, mohon maaf, Banjar Tegal. Nah itu mencari kita bahwasannya ini wilayah mereka seperti itu. Nah mungkin untuk kedepannya itu bahwa kemarin kalau nggak salah saya dengar bahwa ada jaminan dari Satpam Undiksa, mereka yang akan berargumen dengan Banjar Tegal bahwa kita itu masih mengadakan kegiatan di dalam lingkup kampus, seperti itu kan? Iya. Ya artinya mungkin nanti untuk teman-teman yang kedepannya akan mengadakan kegiatan offline. Nah jadi mungkin nanti koordinasikan sama Satpam, Pak saya harus disuruh sama Banjar Tegal, perlu nggak? Kalau nanti saya dicari, mau nggak Bapak yang berhadapan seperti itu? Ya biar nggak ini berkelanjutan. Soalnya kita habis banyak loh di keamanan. Iya. Keamanan kita berapa lapis Gong? 5 apa 6 lapis? Ya Oh, 5 banyak. Ya jadi biar nggak seperti itu. Ya mungkin sekian dari saya. Ya mungkin bisa kemana? Ke Gung atau Ke Kak Jun sekarang boleh. Cik. Jadi terima kasih atas kesempatannya Ardi. Jadi di sini sedikit juga pengalaman saya pada tahun 2018 saya sebagai mahasiswa baru
ya mahasiswa baru yang masih merintis untuk mengikuti organisasi dan mengikuti kegiatan kepanitiaan kampus, yang dimana dari Kak Gung selaku ketua panitia PAT tahun 2018 ya. Di sana saya menjabat sebagai si acara, yang dimana saya juga di sana memahami bagaimana pelaksanaan acara kegiatan PAT. Dan juga pada saat tahun 2019 yang dimana Kak Dewo Uke selaku ketua panitia pada saat itu, saya juga dipercayai menjadi wakil ketua panitia dari Kak Dewo Uke. Nah, dengan pengalaman-pengalaman yang ada, tentu banyak kisah yang kita lalui bersama ya. Dari Kak Gung dan juga dari Dewo Uke ini merupakan sosok yang penting bagi saya juga di kehidupan kampus ini dalam menjalankan kegiatan PAT, yang dimana di kegiatan-kegiatan tersebut pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tentu kita bisa mendapat apa sih makna dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lalui. Dengan kita bisa mengambil makna tentu untuk melaksanakan kegiatan berikutnya, dalam artian kegiatan yang kita laksanakan sekarang, kegiatan pagelaran akhir tahun 2020 ini, tentu kita mengambil maknanya dari pembelajaran-pembelajaran kegiatan yang tahun lalu. Nah, dengan seperti itu banyak sekali sebenarnya Ardi yang kita lalui bersama gitu, dari berbeda pendapat, kemudian kita berdebat, dalam artian berdebat dengan pengurus inti, panitia, dan juga bahkan mahasiswa dan juga pimpinan ya. Kita Ya, juga prosesnya banyak banget nih. Prosesnya banyak sekali kita lalui untuk melaksanakan kegiatan pagelaran akhir tahun Fakultas Teknik dan Kejuruan demi kegiatan rangkaian hari ulang tahun Fakultas Teknik dan Kejuruan. Tujuan kami agar sukses kegiatan PAT ini tidak lain tidak bukan untuk kita, dari kita untuk kita gitu, untuk mahasiswa FTK, dan kita juga selaku BEM tentu menjadi wadah untuk mahasiswa FTK itu di kegiatan PAT ini menjadi wadah menampung minat dan bakatnya, seperti itu Ardi. Oke, terima kasih ini kakak kegiatan bertiga. Ada tambahan lagi nih Kak? Apa ada tambahan lagi? Oke, dari Kak Gung. Jadi gini ya, sedikit masuk, mohon maaf juga untuk panitia, saya nyempil sedikit karena pembahasan tentang PAT. Iya, sharing-sharing Iya, kita. Dan PAT itu termasuk hal yang riskan untuk dibahas. Kenapa? Karena nggak mudah loh jadi panitia dalam kegiatan PAT itu. Susah senang kita tuh pasti ada aja yang menganggap ngejudge kita tuh jeleknya kayak gimana. Tapi mereka tuh nggak tahu gimana cara kita tuh berproses dari tahun ke tahun tuh biar lebih baik jadi. Dari saya, karena kan dari PAT itu serangkaian itu puncaknya adalah TWI. Jadi, sangat jauh sekali berproses nanti. Dalam kegiatan saya tuh masih ada banyak kekurangan, ditambahlah dengan diberkaca dari angkatannya Dewoke untuk lebih bagus lagi. Dan kedepannya karena ada pandemi seperti ini, mungkin ada berbeda tentang kayak kegiatannya itu. Jadi walaupun kalian tidak menikmati secara penuh kegiatan PAT pada tahun ini, mungkin kedepannya kita berdoa bisa lebih bagus lagi. Kenapa? Karena PAT itu seru. Bagi kalian mahasiswa FTK khususnya nggak ikut jadi panitia tuh sangat menyesal karena nggak kalian merasakan gimana susah senangnya jadi panitia PAT, ya nggak? Jadi silakan kedepannya perubahan itu perlu, cuma tidak secara signifikan, harus secara perlahan. Jadi silakan nikmati alurnya. Kalian boleh ngejudge kita jelek kayak gimana, ingetin. Jadi seorang produser itu sebagai orang yang sebagai eksekutor tuh susah, nggak segampang yang kalian pikirkan. Itu aja pikir. Jadi terima kasih untuk kalian penerus ketua PAT selanjutnya ya. Entah 2021 siapa, jadi silakan meneruskan, pokoknya harus lebih bagus lagi ya. Ingetin FTK
Jangan. Mantap. Oke, terima kasih Kak Agung, Kak Jun dan Kak Oke. Jadi pesan yang tadi saya dapat ambil yaitu kita bisa mengambil kekurangan dari kegiatan sebelumnya. Jadi kita bisa mengimbangi dari kekurangan itu menjadi kelebihan. Sehingga nanti kegiatan kita bisa menjadi positif dan juga bermanfaat untuk kita. Dan teman-teman jangan nanti kalau pengen merasakan menjadi panitia, ayo gabung bersama kita bersama-sama untuk berproses dengan diri kita sendiri dengan cara kita masing-masing dan bercollaboration bersama-sama. Oke, jadi itu saja podcast pada malam hari ini. Terima kasih kepada pembicara pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan teman-teman yang sudah menyaksikan podcast pada malam ini serangkaian pagelaran akhir tahun Fakultas Teknik dan Kejuruan TWIK yang kelima tahun 2020. Jadi jargon nih Kak gimana Kak Jun bisa nyontoin juga jargon kita PAT-nya 2020. Ya, jadi terima kasih Ardi. Mengenai jargon tentu ada semangatnya tersendiri ya di kegiatan tersebut ya. Mungkin nanti dipimpin dari Ketua Panitia Pelaksana PAT yang 2018 dari Kak Agung, dipimpin jargonnya seperti apa nanti dikasih tahu. Kemudian dari 2019 Kak Dewoke, kemudian dari saya selaku Ketua Panitia PAT 2020 akan memimpin jargonnya seperti apa. Dan sekarang saya berikan kesempatan untuk Kak Gung Windu memimpin jargonnya di kegiatan. Iya, di versinya Kak Gung. PAT 2018. Gung masih ingat Gung? Cik. Jadi untuk pada PAT 2018 itu jargon PAT itu adalah kalau saya menyebutkan PAT, kalian harus menyebutkan energy of solidarity. Energy of solidarity. Kita ulang coba. PAT 2018. Energy of solidarity. Terima kasih. Yeay. Ya. Jadi PAT 2019 itu istimewa ya. Oke, Istimewa. istimewa. Ya. Jadi di sana jika saya menyebutkan PAT 2019 itu jawabannya adalah totality of creativity. Di mana di sana kita berkreativitas secara total ya. Jadi nggak nanggung-nanggung. Totality of creativity. Ya, PAT 2019. Totality of creativity. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya yang sekarang tahun 2020 Kak Jun disilakan. Jadi untuk jargon PAT yang 2020 itu mengingat kita situasi pandemi seperti ini, tentu banyak sekali pantangan dari panitia pelaksana memberikan terbaik ya agar PAT ini memiliki kesan yang baik di lingkungan umum dan juga mahasiswa FTK. Jadi kita memiliki jargon PAT 2020 sempat nggak sempat sikat. Sempat nggak sempat sikat. Ya, jadi saya pimpin PAT 2020 sempat gak sempat sikat. Oke, terima kasih podcast pada malam hari ini. Saya Ardi Sudipta undur diri dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang menonton podcast pada hari ini. Sampai jumpa.